selamat pagi, siang, sore, atau malam. Back with Millie Morrison dengan Inces di sini. Bentar ya. Oke, so hari ini gue kedatangan paket. Iya. Tentang paket kita. Hari ini kita akan unboxing bareng. Jadi Banget, tapi aku gak sabar. ini adalah ya udah, ini cuma ginian doang. Kita langsung unboxing aja ya, supaya tahu kira-kira. Gue sih sebenarnya penasaran aman apa enggak isinya, karena ini dikirim dari jauh di sana dengan kapal laut, teman-teman. Jadi mari kita buka. Mari kita unboxing. Oke, tadi kita udah time lapse dan sekarang ini udah terbuka dari sarung-sarungnya. Mari kita buka deh. Oke guys, dan masih ada plastik lagi. Masih ada plastik lagi. Oke, ini senarnya yang udah karat. Ini kayaknya pakai senar akustik deh kalau lihat dari bronze-nya. Warna bronze kayak senar akustik. Tapi kita nggak pakai. Ini awas, ini bentukan hardcase-nya ya. Oke. Akan terbuka. Sekarang kita fokus ke sini. Ini dia. Kita buka lagi. Awas deh. Aku pegang pisau nih sekarang. Ini udah nggak tahan. Oke. Ini. Ya. Oh, aduh, udah karatan semua. Aduh guys, ini bus kayaknya launchingnya sekitar ada kali 14 Iya. 15-20 tahun lalu mungkin launchingnya ya. Kayak ini bener-bener apa ya, dulu sempat beredar dan dulu gue sempet kepengen banget gitu kan, akhirnya terkabul di hari ulang tahun. So ini dia. Aku habis mandi segera adalah. Ini adalah Ibanez Talman, tapi generasi pertama, namanya Talman Intertour. Oke, kayak gini penampakannya. Sih, Talman Intertour. Ya. Oke, so ini akustik elektrik ya, semi hollow. Ininya padat, tapi ini kopong. Ada. Ya. Terus ini ada dia punya knob. Jadi Knob ya. Ini knob. Ini kontrolnya di belakang. Ini buat baterai. Sama kayaknya piezo modul ya. Oh bukan. Ya ntar gue lihat ya. Ini buat akses potensiumnya. Oke, dia bolt on. Gue nggak tahu speknya lebih lanjut apa. Ya, yang pasti nanti akan gue pasangin senarnya dulu. Rencananya gue bakal tuning EADGC dengan bass ini. Oke, ini buatan Korea. Ya, buatan Korea. Annyeonghaseyo. Ya. Oke, necknya maple. Kelihatannya 3 piece. Bodinya gue belum cek. Asli ini bass sebenarnya keterangan tentang ini bass itu terbatas banget teman-teman di Google gitu ya. Gue sampai susah setengah mati nyarinya. Yang pasti dari info dari seller sebelumnya ini 34 inch scale-nya. Tapi string spacingnya setebakan gua sih kayak Soundgear kecil ya, sekitar 16,5-17 mm mungkin string spacing. And then modelan Gotoh dryernya ya, tapi bukan Gotoh ya, ini punya Ibanez punya, cuman modelannya Gotoh gitu kayak Gotoh. Oke, terus ini yang pasti berasanya bass ini berat di neck ya. Ini gua kalau megang gini udah berasa banget nih necknya nih ya, again karena ini bassnya hollow gitu ya. Ibanez gua yang AFR hollow juga sama kayak gitu, lebih berat di necknya daripada bodinya, karena bodinya ya again kopong ya, kecuali ini juga kopong, ini doang yang padat. Nah gitu ya. Oke, so gue rasa itu aja. Nanti gue akan restring ya. Ini gue rencana mau pakai seat silencer half round semi flat di bass ini, terus bakal gue tuning EADGC again, karena gue lagi emang pas lihat ini bass, terus emang gue lagi ada project EADGC. Gue bilang waduh ini kayak ibarat semesta mendukung. Halah, ibarat semesta mendukung ya kan. Yang pasti semua terjadi atas seizin Tuhan dan seizin bini tentunya teman-temannya. Jangan lupa SNISO ya. Sudah nanya istri dan istri sudah oke. 6 weeks later. Oke, sesuai janji gue sebelumnya, bassnya udah gue strung, sorry deh, sebentar ya, ini Inces masih bareng. Dengan, jadi singkat cerita teman-teman gitu ya, setelah kemarin bassnya gue unboxing, terus gue bawa ke Marwan, gue memang selalu, hampir semua bass gue boleh dibilang itu settingnya di Marwan gitu ya, diceknya di Marwan. Nah, ternyata kemarin pas gue restrung, ini dryernya ada yang patah gitu ya, shaftnya patah karena karatan, jadi ini gue udah ganti shaftnya, tunernya jadi, nah, hip shot gitu ya, pakai hip shot, and then gue pakein D tuner. Oke, so ini bassnya sekarang EADGC dan bisa drop D gitu ya. Oke, so kemarin di Pasti Marwan dicek semuanya, ini fretnya masih bagus, masih bulat,
gue ada pekerjaan nut slot kemarin di Marwan karena ini bass kan sejatinya BEADG gitu ya, tapi gue jadiin EADGC, jadi kayak 6 senar tanpa low B. Nah, itu ada butuh pekerjaan slot di C-nya ya, di senar paling kecil ini karena dia ada kayak nge-fret gitu ya, ada fret noise gitu. Terus pas kemarin juga baterainya ternyata udah bocor, ganti kabel baterainya. Again karena ini bassnya juga udah cukup berumur ya, dari tahun 2000 berarti udah 23 tahun gitu ya. Terus sisanya sih aman, necknya aman, thanks God. Segala macam, segala softnya ini aman, elektronik juga aman gitu, kecuali yang tadi baterai bocor. Oke, so udah di setting sama Marwan, dan memang sejatinya bass akustik kayak gini nggak bisa terlalu ceper ya guys. Jadi ini menurut gue salah satu bass dengan setting atau string action yang cukup tinggi gitu ya dibanding bass-bass elektrik gue ya, termasuk kayak Ibanez Hollow yang merah itu juga cukup tinggi ya, karena again peruntukannya bass ini lebih kayak buat main-main mungkin yang mainnya juga santai gitu ya, bukan yang buat ngebut-ngebutan kan gue juga ya, bukan yang buat ugal-ugalan tuh ya, agak tinggi kalau teman-teman lihat sih mungkin kelihatan. Oke, adik boleh pindah sayang duduknya, apa susah untuk adiknya. dadah dulu dadah. Oke ya, dadah. Oke yuk, awas dulu apa mau lanjut. Nah terus udah di strung EADGC, dan sesuai kemarin juga sebelumnya, sesuai yang gue sebutkan sebelumnya, gue serang dengan seat silencer. Ini ada di high end. Gue pakai nickel ya, yang light tension. Ini 6 senar, gauge 30 C-nya, low B-nya gauge 120 ya. Jadi ini gauge-nya adalah 30 sampai 120, sedangkan ini 4 senarnya gauge-nya 45 sampai 100. Dan kenapa gue pakai dua ini? Karena senar 6 ini E sampai C-nya gue pakai di taman gitu ya, sedangkan 4 senar plus B sisa dari ini gue pakai di Squarebird fretless gue gitu. Oke, so teman sekalian nih, karena kita lagi bahas Talman ya guys, bedanya apa sama Talman terkeluaran terbaru ya. Jadi mungkin gue cerita sedikit, ini adalah Talman generasi pertama guys, ini masih buatan Korea ya, disebutnya Talman Intertour TTR 35B. Oke, ini gue dari serial number ini buatan tahun 2000 dan made in Korea ya. Dan ini akustik elektrik ya, gue udah sempet bahas di video unboxing ya di awal-awal. Terus mumpung kita lagi bahas ini videonya, gue sambil kasih teman-teman dengar suaranya gitu ya. Oke, ini posisi EQ-nya dia cuman ada volume, bass, treble ya. Jadi cuman 2 band piezo semua. Terus gue udah tambahin ini teman-teman, Roland GK3B divided MIDI pickup. Jadi ini 13 membutuhkan 13 pin Roland gitu ya, Roland MIDI. Dan ceritanya gue pengen bikin ini bass ala-ala kayak Godin A5 gitulah gitu ya. Ala-ala Godin A5, jadi bisa ada MIDI capability kalau nanti suatu saat gue kembali punya kayak Roland GR55 lagi kayak waktu itu gitu ya. Jadi karena Roland GR55 nya udah sold, sedangkan GK3B nya masih gue keep, kebetulan yang beli gitaris gitu ya, jadi dia nggak butuh GK3B gue. Oke, so tone-nya kayak apa ya, kita coba aja. Ini dengan kondisi volume gue fullin, gue pakai ampli di rumah gue, Phil Jones Bass Briefcase, dan ini semua suara yang kalian denger termasuk suara bassnya itu dan suara gua itu direkam cuma pakai mic HP ya, jadi gua nggak pakai sound card, nggak pakai efek apapun. Oke, ini posisi semua tone gua cut ya, tone-nya gua cut semua. Oke, kita gua akan mainin lick yang sama dengan tone full cut, D10 dan full boost gitu ya. Oke, ini full cut semua. Sekarang gue D10, ini D10 nya tengah-tengah gitu ya, 50-50. Oke, sekarang gue fullin bass dan treble nya. Oke, gimana menurut kalian, tone nya berubah banget apa enggak? Kalau menurut gue perubahannya nggak signifikan guys, subtle gitu. Jadi kayak memang sound bass ini ya gitu aja gitu ya. Kalaupun semua bass dan treble-nya tadi gua boost, dia nggak berubahnya nggak banyak. Oke, so terus kenapa juga gue tune ini jadi EADGC gitu ya, karena again sebenarnya gue pengen coba explore gimana rasanya main 6 senar tapi gue nggak mau beli bass 6 senar. Jadi kebetulan ini kan juga string spacingnya nggak lebar-lebar banget ya, ini cuma sekitar 17an gitu ya. Jadi gue mau coba aja main, gue punya capability untuk expand ke senar C gitu ya, tanpa gue harus beli bass baru yang 6 senar gitu ya. Karena ya gue ada beberapa bass 5 senar, termasuk Talman yang generasi terbaru ya. Nah tadi kita lagi mau bahas ini Talman generasi 1 gitu ya, yang istilahnya tahun 2000 nya. Oke, dan gue taruh dulu ini bentar ya.
Terus gue punya lagi satu yang waktu itu buat, kebetulan ini sebenarnya bukan bass gue tapi lebih tepat ini bass anak gue. Nah ini adalah Talman yang generasi sekarang teman-teman. Kebetulan ini udah di pen ya. Gue sempat bahas tentang bass ini juga di video sebelumnya. Dan yang ini kebetulan adalah short scale gitu ya. Jadi ini Talman short scale, bentuk headstocknya udah berbeda dengan Talman generasi 1 ya boleh dibilang. Nah ini kayak bentuknya kayak lebih kayak pedal, kayak dayung gitu, gede banget ya headstock by the way. Ya ini masih pakai tuner bawaannya dia. Ini juga Talman gitu ya. Ibanez mana sih tulisan Talmannya? Oh nggak ada deh, cuma Ibanez TMB. Nah ini buatan Indo guys, TMB 35, sedangkan tadi punya gue TTR 35B. Oke ini short scale, cuma 30 ya. Ini juga sama owner sebelumnya. Layout ini udah diganti, pick guard udah diganti, pickup udah diganti. Nah di gua itu gue cuma ganti bridge-nya sekarang pakai Babix gitu. Oke, jadi beda shape-nya kelihatan nggak? Gitu ya. Ini Talman generasi yang sekarang ya, dan yang ini tadi Talman generasi sebelumnya. Gitu ya, kayaknya di single cut atasnya nih ya, ini agak beda. Bawahnya juga agak beda, sini lebih gemuk, ini kayak lebih nekuk gitulah ya. Ini headstocknya juga beda. Ini masih kayak gue bilang, ini headstocknya Talman lama tuh kayak Sonjir ya, sepintas masih mirip Sonjir, sedangkan Talman generasi baru udah beda banget. Generasi yang sekarang udah beda banget gitu ya. Oke gitu teman-teman. So mungkin itu aja yang gue bisa share. Nantinya gue akan bikin satu cover song tentunya dengan suara bass gue yang akan masuk ke soundcard. Biasanya gue pakai Roland Go Mixer gitu ya, supaya mungkin lebih proper ya daripada cuma pakai ampli gini ya. Ini suatu hal yang seru sih buat gue ngerasain range-nya senar C gitu ya. Oh ya, satu lagi tadi gue lupa cerita, gue ada detunernya kan. Buat iseng aja sih. Ya, begitu ya. Jadi kalau tadi kemarin juga soalnya ada yang komen nanya ke gue, bang kalau half round dipasang di bass fretted gimana, kan waktu itu kan gue demo ini pakai bass fretless. Nah itu pakai bass fretted kayak gitu suaranya. Jadi half round ini seperti yang gue pernah cerita gitu ya, ini tone-nya nggak se-bright round wound, tapi juga nggak se-mellow flat wound gitu ya. Terus kenapa bass akustik kok gue pakainya half round, gue nggak pakai katakanlah phosphor bronze. Again, phosphor bronze adalah salah satu jenis senar yang gue paling hindarin. Kenapa? Fret noise guys, itu alasan pertama ya. Kalau teman-teman punya bass akustik, kita pasti tahu yang ini ya, denger ya. Itu fret noise, dan itu sekarang gue pakai half round kan ya, fret noise-nya masih begitu. Kalau pakai fosfor lebih parah gitu ya, lebih audible. Oke, itu satu. Kedua, fosfor brown itu cepet mati. Jadi ketika dia baru, kondisi baru fresh gitu ya, itu fret noise-nya ampun-ampun gitu ya, nyaring banget. Dan habis itu dia cepet mati tone-nya gitu ya, cepet mati. Jadi menurut gue it's a big no fosfor gitu ya. Mendingan dengan dan harga fosfor tuh nggak murah-murah juga ya guys ya, maksudnya sekitar 400-500an maksud gue. Ini seat juga gue beli sekitar segitu gitu ya. Seat ini kalau nggak salah 4 senarnya tuh 300, 6 senarnya 420 ya. Gue beli segitu juga, tapi menurut gue lebih worth it karena secara yang udah boleh gue bilang apa ya, gue berani guarantee kali gitu ya istilahnya, hampir semua fosfor itu umurnya pendek, cepat mati tone-nya dibanding dengan senar bass elektrik. Jadi gue sebenarnya untuk bass akustik gue udah menghindari yang namanya senar fosfor bronze. Itu sih gue ya, again ya, teman-teman mungkin bisa beda pendapatnya, monggo sesuaikan aja, karena gue selalu bilang senar itu adalah suatu hal yang sifatnya personal taste gitu ya. Jadi apa yang menurut gue enak belum tentu menurut teman-teman enak, dan begitu juga vice versa gitu ya. Jadi itulah kenapa gue sering banget nyobain senar gitu ya, karena gue pengen nemuin mana yang cocok buat selera gue. Dan saat ini jujur gue mulai mengarah ke senar-senar yang bukan round gitu ya. Dua bass ini pakai half round ya, fretless dan akustik fretted. Ini pakai half round, and then Ibanez hollow body gue itu pakai nylon tape wound, dan Fender American Deluxe PV gue pakai flat wound cobalt flat wound gitu ya. Sisanya berarti bass gue yang masih round wound itu tinggal Talman dan bass Pangeran juga pakai flat wound, Chromes, D'Addario Chromes flat wound. Jadi bass gue yang round wound itu tinggal Dingwall sebenarnya, sama ya bass anak gue gitu, yang Talman tadi barusan hijau. Oke, gue rasa itu aja buat yang kali ini gitu ya, supaya videonya nggak kelamaan. Semoga nextnya gue akan bikinin bass cover ya, dengan bass ini tentunya. Dan stay tune ya guys, jangan lupa subscribe, like, comment, share kalau perlu gitu ya. Thank you, bye bye.